Iya, siapa yang menanti hari Tuhan hari-hari ini? Lambaikan tangan. Yang menanti hari Tuhan. Yang menanti saja, yang tidak pulang saja. Ya, kita semua menanti hari Tuhan. Tapi hari Tuhan itu bisa menjadi dua hal. Itu bisa menjadi sebuah hari sukacita bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan dalam takut akan Tuhan. Tapi itu juga bisa menjadi hari malapetaka bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam tangan Tuhan. Kenapa sejarah kitab Yoel ini ditulis? Saya pengen kita semua membaca dulu dari Yoel pasal yang kedua ayat yang pertama. Kenapa ayat ini ada? Kita harus tahu, saudara. Yoel pasal yang kedua ayat yang pertama, ini peringatan keras bagi umat pada waktu itu dari Tuhan. Dikatakan ayat yang pertama, baca bersama 1, 2, 3. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Alkitab berkata Yoel disuruh oleh Tuhan, cepat suruh bangsa itu tiuplah sangkakala di Sion. Sangkakala itu bicara tentang sebuah peringatan keras. Kalau sangkakala sudah berbunyi, itu berarti genting, ada sesuatu yang penting yang akan terjadi. Tuhan berkata, tiuplah sangkakala di Sion, berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk bumi, sebab hari Tuhan itu datang, sebab hari Tuhan itu sudah dekat. Kita lihat di sini, apa yang dimaksud dengan hari Tuhan di pasal ini. Ayat 2 berkata begini, baca bersama 1, 2, 3. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak akan pernah ada lagi sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Ternyata hari Tuhan di kitab Yoel ini bukan bicara tentang hari yang mengenakkan. Hari Tuhan di sini dikatakan suatu hari gelap gulita. Hari-hari ini kita banyak mendengar prediksi tentang tahun 2023. Pak Presiden Jokowi berkata ketemu dengan para pemimpin dunia, semua bilang 2023 itu adalah tahun kegelapan. Akan ada resesi, banyak dunia-dunia yang mulai berjatuhan. Kita sedih, saudara, tadi pagi kita dapat berita ya, di Korea anak-anak muda meninggal karena ikut pesta Halloween. Ya, mereka jantungnya berhenti saat itu juga. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya juga sedih masih banyak orang Kristen yang mengikuti acara-acara seperti ini. Ya, ngakunya anak Tuhan, tapi di satu sisi ngaku anak setan. Di sini nggak ada kan ya, Igun? Amin. Kalau ada kita baptis ulang. Rendam agak lama 15 menit. Biar buka mata di rumah Bapa di sorga. Ya sedih, saudara, anak Tuhan. Tapi masih yang kayak begini. Coba, iblis itu bapaknya pembunuh kan? Ya kita tahu mereka yang mati di situ ya sudah, kemana, itu bagian Tuhan menghakimi. Tapi kan sedih ya melihat anak-anak remaja meninggal serentak dengan pesta setan kayak begitu, saudara. Ya, hari Tuhan di sini bicara bukan hari yang mengenakkan. Tuhan berkata, tiup sangkakala, peringatan akan datang hari yang gelap itu. Gelap gulita, kelam, kabut, berawan. Dan hari-hari ini bukankah kita sedang mendengar itu? Tidak penting apa yang akan terjadi di depan kita, yang terpenting adalah respon hati kita. Bagaimana kita berespon kepada Tuhan hari ini mendengar semua berita-berita yang menakutkan. Dunia ini berubah, tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah, firman Tuhan. Dan Tuhan kita yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, Yoel disuruh memperingatkan bangsa itu, suatu hari yang akan datang, hari Tuhan, dan hari itu sudah dekat. Suatu hari yang gelap gulita, kelam kabut, dan dikatakan di sana engkau akan melihat ada satu bangsa yang tidak terbilang banyaknya akan datang menyerbu. Iya, ada satu bangsa asing yang akan segera meluluh lantahkan Israel. Dan dikatakan di sana, saudara, ya, dan sejak saat itu tidak akan ada lagi. Hanya kali itu mereka akan melihat. 3 dikatakan, di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat yang luput. Di depannya itu tanahnya indah seperti
dikatakan Taman Eden, tapi begitu dia lewati akan menjadi padang gurun, tandus, tidak ada apa-apa. Ya, dikatakan di sana rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari, seperti gemertaknya kereta-kereta mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung, seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Terhadap bangsa-bangsa gemetar, terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dan tidak membelok dari jalannya. Sesuatu yang mengerikan sedang ada di depan mata mengancam bangsa itu. Tuhan peringatkan kepada Nabi Yoel, tiup sangkakala, berseru di atas gunungku yang kudus. Tidak ada seorang pun bisa lari dari hal yang malapetaka. Semua yang kita dengar hari-hari ini itu baru permulaan dari penderitaan zaman. Jangan hanya dengar hal-hal yang menjanjikan, pokoknya tetap percaya Tuhan itu dahsyat, engkau tidak akan mengalami. Sorry, saya harus berkata jujur. Ada hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Tidak semua orang Kristen itu menjadi orang Kristen yang Tuhan perhitungkan. No. Ini waktunya saudara. Akan ada pemisahan mana itu jerami, mana itu lalang. Jangan bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Kita harus berjalan mengejar perkenanan Tuhan. Tidak main-main. Hari ini engkau yang mungkin berkata engkau kaya, engkau punya harta. Maaf, itu tidak akan menjadi jaminan pada hari malapetaka itu tiba. Kita semua tahu tidak akan yang ada yang terluput. Kitab Yoel ini dianggap sebagai kitab akhir zaman. Hamba-hamba Tuhan bernubuat dan mengkhotbahkan tentang kitab Yoel adalah kitab akhir zaman. Karena apa yang pernah terjadi dulu itu akan terjadi juga seperti yang diceritakan dalam kitab Yoel. Ada kegelapan di depan. Hari Tuhan itu gelap. Hari Tuhan bukan berbicara sesuatu yang mengenakkan. Makanya banyak orang yang tidak siap dengan hari Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, hari itu akan menjadi hari sukacita. Saudara lihat hari-hari ini begitu singkat. Dan memang benar para ahli berkata, hari-hari ini sudah tidak 24 jam. Rotasi bumi berputar dengan cepat. Hari-hari yang kita lalui ini cuma tinggal 22 jam. Kalau dibandingkan dengan lamanya rotasi bumi yang lama. Dan semua tidak tahu kenapa hal itu terjadi. Tapi saya sangat percaya firman Tuhan harus digenapi. Dikatakan bahwa hari-hari ini akan dipersingkat. Tuhan bilang karena kalau tidak dipersingkat, tidak akan ada yang selamat. Semua akan murtad dan semua akan binasa. Saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang membuka telinga kita bagi kebenaran firman Tuhan. Katakan, amin saudara. Tuhan berkata di sini akan ada sebuah tentara yang akan datang menyerbu. Jadi kitab Yoel ini juga latar belakangnya ditulis kenapa? Karena ada satu wabah yang datang di atas bangsa Israel pada waktu itu, yaitu belalang. Belalang itu menyerbu semua hasil tanah mereka. Sehingga mereka saudara habis semua yang ditanam. Tidak menghasilkan. Sampai akhirnya Yoel pasal 2 ayat yang ke-12. Judul perikopnya di sana dikatakan seruan untuk bertobat. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang menakutkan, tidak ada pilihan lain. Berlutut, berseru, dan kejar pertobatan. Hanya pertobatan itu yang melunakkan hati Tuhan. Kenapa kita belajar dari sejarah bangsa Israel? Kita melihat apa yang terjadi ketika mereka berbuat dosa. Kutuk terjadi, tulah terjadi, malapetaka, murka Tuhan turun. Tapi waktu mereka bertobat, semua nabi-nabi Tuhan diangkat saudara. Cuma satu untuk apa? Ngomong ke bangsa ini bertobat, 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 dan bertobat. Nggak ada yang lain. Tapi karena kedegilan hati mereka, mereka bunuh nabi yang dikirim. Mereka siksa nabi-nabi. Mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Sampai akhirnya Yesus Kristus sendiri yang harus turun dalam rupa manusia. Untuk menyelamatkan mereka dan menunjukkan jalan bagi manusia. Ini loh jalan yang benar itu. Sebenarnya kuncinya cuma satu. Pertobatan. Makanya saya berdoa supaya kita menjadi orang Kristen yang tiap hari hidup bertobat, bertobat, bertobat.
Ya, jangan dengarkan pengajaran-pengajaran yang aneh hari-hari ini yang berkata, kita udah nggak perlu bertobat. Ya, ada seorang datang sama saya, dia bilang, Bu, saya ketemu seseorang, dia tanya kepada saya, kamu masih berdosa? Saya jawab, iya. Oh, sesat kamu. Kita sudah tidak berdosa karena Yesus sudah mati untuk dosa kita, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi kita sudah tidak ada dosa. Kamu tidak perlu bertobat lagi. Kamu nggak perlu minta ampun lagi sama Tuhan. Saya bilang ini loh yang menyesatkan saudara. Setiap menit kita harus hidup dalam pertobatan. Dia ngomong ke orang itu, saya dengerin khotbahnya Bu Debi, katanya kita tiap menit harus bertobat. Jangan dengar Bu Debi, itu pendeta perjanjian lama. Oh, dia suka dengar yang perjanjian baru saja, ya. Karena kasih karunia, dia tidak tahu di dalam perjanjian baru pun Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya, Tuhan bilang tanpa iman, tanpa perbuatan itu mati. Saya bilang, Bu, itu ajaran sesat loh, Bu. Yesus berkata, kalau ada orang berkata bahwa dia tidak berdosa, dia menjadikan Yesus itu pendusta. Kita semua masih berdosa. Sampai hari ini tidak ada satupun yang luput dari dosa. Tapi jangan engkau terikat dengan dosa. Kita masih berdosa. Sebentar kita marah, kita berdosa. Sebentar kita tersinggung, kita berdosa. Cepat-cepat bereskan. Artinya orang yang mau hidup bertobat dalam kekudusan, bukan berarti dia nggak pernah buat dosa. Dia bisa buat dosa, tapi setiap menit, setiap detik, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku ini berdosa. Itulah gunanya Roh Kudus turun ke atas kita. Ketika Tuhan berkata kepada Yoel, serukan ke bangsa itu untuk mereka bertobat. Judul perikopnya ayat 12, seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan dikatakan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal karena hukumannya. Katakan amin. Yoel disuruh menyerukan bertobat. Bangsa itu suruh berseru kepada Tuhan dengan segenap hati. Menangislah, berpuasalah, mengadulah, koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Kita tahu bersama jam perjanjian lama, raja, imam, ketika mereka takut atau bertobat, mereka akan mengoyakkan jubahnya. Ingat ketika Naaman, seorang panglima tentara Aram, pergi menjumpai Raja Israel untuk dia minta kesembuhan. Saat itu Raja Israel dengar Naaman bilang, aku seorang sakit kusta, aku dengar di Israel ada nabi, sembuhkan aku dari sakit kustaku. Raja Aram menulis surat kepada Raja Israel. Saat itu juga karena Israel pada waktu itu kalah terus dengan Aram, panglimanya datang bawa surat dari raja. Raja Israel berpikir ini cari gara-gara. Pasti habis ini perang nih kalau dia nggak sembuh. Saat itu juga Raja Israel mengoyakkan jubahnya. Ditanggalkan, mengoyakkan jubah, pakaian, bicara tentang satu ketakutan, satu hati yang tidak berdaya lagi. Dan Tuhan tapi berkata kepada Yoel pada waktu itu, suruh bangsa ini koyakkan hatinya, bukan pakaiannya. Karena sudah terlalu sering orang hanya mengoyakkan pakaiannya tapi tidak mengoyakkan hati. Hari ini yang Tuhan minta dari saudara dan saya, koyakkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan bilang, Tuhan kami ini berdosa. Kami mau hidup dalam kekudusan. Kami mau hidup di dalam perkenanan. Kami mau koyakkan hati kami hari ini. Lihat hidup kami Tuhan. Apa yang belum berkenan? Kita perlu mengoyakkan hati saudara. Untuk engkau memperoleh perkenanan Tuhan. Sebab dikatakan di sana, sebab Tuhan itu berbaliklah kepada Tuhan. Koyakkan hatimu dan berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal akan penghukumannya. Tuhan itu Tuhan yang maha mengasihi dan penyayang. Dia sebenarnya bukan Tuhan yang mau menghukum umatnya, tetapi seringkali penghukuman harus dilakukan karena Dia Allah yang tidak bisa mengingkari firman-Nya. Karena Dia sudah berkata bahwa upah dosa itu ada. Dan memang firman Tuhan berkata itu. Jadi saudara, ya supaya Tuhan itu menyesal
dengan apa yang sudah dirancangkannya. Dikatakan mari kita koyakkan hati kita, berbalik kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang penyayang dan kasih setianya itu kekal bagi kita. Tuhan itu juga tidak rela melihat kita hidup dalam penderitaan. Tapi seringkali Tuhan juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena Dia menciptakan kita dengan kehendak bebas, dan Dia nggak bisa paksa kita. Jelas firman-Nya berkata, aku membentangkan di hadapanmu dua jalan, ada berkat, ada kutuk. Kalau engkau mendengarkan firman-Ku dan bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis, maka engkau akan mengalami rancangan berkat itu. Tapi kalau engkau mau neko-neko bikin jalan sendiri, dengan caramu sendiri, dengan egomu sendiri, kedaginganmu sendiri, maka engkau juga akan mengalami rancangan yang tidak baik itu. Ketika bangsa itu bertobat, berbalik, saudara, dikatakan siapa tahu, ya ayat yang ke-14, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat. Tuhan bisa mengubah keputusannya. Ingat ketika Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora, Abraham berkata, Tuhan, apakah engkau akan menghancurkan kota itu bersama-sama orang benar dan orang fasik di dalamnya? Tuhan bilang, kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Dicari, tidak ada. Tuhan bilang, Abraham bilang, kalau 40 Tuhan, kalau ada 40 aku tidak akan binasakan. Dicari 40 orang benar di kota itu, tidak ditemukan. Kalau 30 Tuhan, oke 30 aku tidak akan binasakan. Dicari 30 tidak ketemu. Kalau 20 Tuhan, nggak ada. 20 nggak ketemu. 10 orang di kota Sodom dan Gomora yang masih hidup benar dan berkenan pada Tuhan tidak ditemukan. Sampai akhirnya Tuhan terpaksa melaksanakan keputusannya. Saudara, hari ini Tuhan sedang mencari di atas bangsa kita orang-orang yang mau menangis bagi bangsa ini. Makanya setiap malam di mezbah doa kita terus berdoa buat bangsa negara, buat TNI Polri. Kita terus berdoa, Tuhan bersihkan bangsa ini, bersihkan bangsa ini. Kenapa Indonesia diluputkan, saudara, hari-hari ini? Di negara-negara lain sudah banyak terjadi krisis. Karena saya yakin dan percaya masih ada anak-anak Tuhan yang mau hidup benar dan berdiri di atas bangsa ini. Walaupun itu hanya segelintir, tapi saya berdoa supaya hari ini saudara hatimu terkoyak dan engkau mau berkata, aku mau Tuhan menjadi orang benar yang berdiri di atas bangsa ini. Saya baru pulang dari Gorontalo, saudara. Di Gorontalo kami melakukan seminar hamba-hamba Tuhan dan juga KKR. Gorontalo kota hijau. Gerejanya hanya 26. Yang membuat saya sedih ketika mau melakukan itu, tantangan datang bukan dari orang luar. Puji Tuhan, panitia bekerja luar biasa, spanduk di tengah-tengah kota dibentangkan, saudara, berkat kerjasama panitia dengan pemerintah setempat. Tapi sayangnya justru tantangannya datang dari para pendeta. Kenapa bikin acara-acara begini? Ngapain? Perpecahan gereja. Itu yang menyebabkan kita ini nggak bisa menuai. Bangsa ini sudah menguning, saudara. Tapi kenapa penuaian tidak terjadi? Gereja yang satu berantem dengan gereja yang satu, merasa satu paling benar, satu paling benar. Sampai karena itulah Yesus berkata, doa Yesus yang terberat itu apa? Satukan tubuhku. Yesus berdoa sampai hari ini supaya gereja Tuhan bersatu. Kalau kita tidak pernah bersatu, saudara, bentrok satu dengan yang lain, curi jiwa sana sini, akhirnya apa yang terjadi? Penuaian itu tidak akan terjadi. Tapi yang menghibur saya, saudara, kemarin di Gorontalo, maaf, orang-orang berjilbab datang ikut KKR. Dari Buddhis datang ikut KKR. Mereka maju menyerahkan diri berdoa. Saya tanya, kenapa kamu datang? Saya sering nonton khotbah ibu di YouTube. Saya datang ke sini dengan ketakutan, Bu. Karena saya tahu saya akan dikucilkan oleh keluarga. Tapi Roh Kudus menjamah saya. Dan saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa, saudara, buat mereka. Orang-orang yang bukan Kristen. Mereka datang, mereka dituai. Kenapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi? Sekarang pelayanan media dibuka Tuhan, pintu-pintu yang tidak terjangkau. YouTube bisa masuk sampai ke kamar-kamar tidur, menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Ketika kita gereja Tuhan sudah tidak peka lagi dengan pergerakan Tuhan, maka Tuhan bisa punya cara, berbagai cara.
Saya melihat kemarin di KKR itu saya tantang altar call, anak-anak kecil maju saudara. Videonya tadi bisa diserahkan. Saya pengen saudara lihat cuplikan kemarin kita ada di Gorontalo. Ya saudara, secara manusia capek, saya baru datang dan tanggal 7 kami akan berangkat ke Poso di Tentena. Kami satukan semua hamba Tuhan. Ini waktunya saya tangkap hati Tuhan. Makanya orang tanya, ibu buka gereja? No, saya mau menjadi sahabat gembala. Kita sama-sama gandeng tangan, satukan semua gereja dari berbagai denominasi. Lalu di Toraja kami bikin 1350 pendeta datang. Kami bergandeng tangan berdoa untuk kota Toraja. Ya, di Toraja ada masjid saudara, ya Masjid Mualaf. Itu khusus bagi orang-orang dari Kristen dan penuh. Kita berdoa saudara supaya kita juga hari-hari ini punya api itu. Kalau bisa ditayangkan videonya saudara, kita lihat ya. Saya menangis saudara melihat video ini. Bagaimana anak-anak kecil tuh datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku kepada anak-anak. Saya tidak mengerti anak ini menangis siapa, tapi air matanya bercucuran. Dia terus nangis saudara. Ya, anak-anak datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Coba, dan apa yang ditulis, ya itu sedang digenapi. Saya pengen tayangkan foto yang dari samping yang saya doakan. Ada satu foto saudara. Ya, saya sengaja tidak ambil mukanya, tapi hanya dari samping, karena yang tadi saya cerita. Jadi saya melihat bagaimana Tuhan itu sedang bekerja dan apa yang ditulis di Alkitab dari kitab Yoel ini benar-benar terjadi. Ketika bangsa itu bertobat, ya ketika bangsa itu bertobat saudara, dikatakan di sana, ya tadi kita sudah baca, kemudian pada hari itu Yoel 2 ayat 28, akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan, mereka akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan dapat mimpi, teruna-teruna, hamba-hamba, laki-laki dan perempuan, tidak peduli mau dia pembantu, mau dia sopirmu, ketika dihinggapi oleh roh Tuhan, di akhir zaman itu semua akan terjadi. Saudara, ya bahkan akan ada tanda-tanda di langit. Kita melihat zaman semakin hari harusnya membuat kita ini semakin peka dan introspeksi diri. Kita tidak punya waktu yang lama. Itu yang saya tangkap, makanya saya terus bergerak saudara. Capek, yes capek. Ya, terbang sana sini ya, tapi sukacita ketika melihat yang seperti itu tadi. Tuhan, yes, rohmu sedang bekerja. Kita semua terpanggil untuk masuk di pergerakan Tuhan di akhir zaman saudara. Ya, dan saya berdoa kepada Tuhan untuk kita semua hari-hari. Tuhan juga mau pakai saudara. Engkau tidak perlu menjadi pendeta untuk berdiri di mimbar ini. Lihat sekelilingmu. Ada begitu banyak tuhayan yang harus engkau tuai. Tapi kita terlebih dulu yang harus menjadi pelaku firman. Supaya pelayanan kita berdampak, hidup kita berdampak, perkataan kita berdampak. Dan kita bisa menuai banyak jiwa bagi Tuhan. Di dalam Alkitab, janji Tuhan itu begitu banyak saudara ya. Janji akan pemulihan, janji akan penyertaan, janji akan kesembuhan. Itu sudah ada dalam Alkitab. Tetapi di sini dikatakan dengan jelas Tuhan itu tidak lalai. Siapa yang mengajari Tuhan? Ya, Ayub berkata, siapa yang dapat mengajari dia? Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang seringkali menganggap Tuhan itu lalai. Saudara pernah nggak menganggap Tuhan itu lalai? Jangan buru-buru jawab. Sok tahu deh ya. Jangan buru-buru jawab, tapi renungkan dulu ya, renungkan dulu. Nggak usah langsung cepat-cepat. Saudara pernah nggak menganggap Tuhan itu lalai? Yang pernah angkat tangan, mulai terbuka ini ya. Yang pernah menganggap Tuhan lalai, angkat tangan. Saya pernah. Saya pernah menganggap Tuhan itu lalai. Saudara di sini semua enggak pernah?
Kalau saudara nggak pernah anggap Tuhan lalai, pulang aja. Saudara semua sudah penghuni sorga. Saya pernah mengaku Tuhan itu lalai. Saya pernah menganggap. Alkitab berkata Tuhan nggak pernah lalai. Sekalipun banyak orang yang sering menganggap dia lalai, ya. Contoh, bagaimana kita menganggap Tuhan itu lalai? Saya tuh banyak dapat telepon, banyak dapat ya WA, banyak orang konseling, Bu. Ya, suami saya begini-begini, rumah tangga saya begini-begini, bisnis saya begini-begini. Saya bilang berdoa. Jawabannya apa? Saya sudah berdoa puluhan tahun. Buktinya apa? Saya sudah cari Tuhan. Saya sudah melayani. Saya sudah bayar persembahan. Saya sudah perpuluhan. Kalau kita menyatakan semua kebenaran kita, halo, berarti itu kita anggap siapa yang lalai? Jawab. Amin. Ya, pernah nggak kita menganggap Tuhan lalai? Sering. Ya, dulu ketika saya dalam penderitaan, saya bilang sama suami saya, "Say, Tuhan itu ada apa enggak?" Itu lebih parah lagi. Kalau Tuhan itu ada, kenapa kita begini sampai sekarang? Kayaknya kebenaran itu nggak pernah muncul. Kita menderita terus, kita coba hidup benar tapi kita menderita. Itu saudara nggak menganggap Tuhan lalai dengan begitu? Kita seringkali menganggap Tuhan itu lalai. Aku sudah berdoa loh, aku sudah begini, aku sudah begini, aku sudah begini. Tapi apa hidupku? Walaupun itu saudara tidak terbersit ngomong dari mulutmu, hanya terbersit di dalam hatimu. Pernah saudara terbersit begitu? Jawab jujur. Sering. Nggak usah ngomong pernah, jawab aja sering. Iya enggak? Ya, saya tuh heran Bu, anak saya. Ya, sekarang dia memberontak, dia pacaran dengan orang yang tidak seiman. Saya tegur dia marah. Padahal Bu, kurang apa saya Bu? Ya, saya tuh sudah berdoa buat dia, saya kasih firman, saya tiap hari menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Tapi kenyataannya, berapa banyak kali saudara kita tuh merasa bahwa memang seringkali tidak terlontar dari mulut kita, tapi dari sikap kita. Kenapa ada orang menganggap Tuhan lalai? Karena yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya Pak ya? Orang itu menganggap Tuhan lalai karena dia berpikir, ya yang saya pikirin itu nggak gitu. Ya, saya banyak menerima hari-hari ini, Bu. Saya itu dengar khotbahnya Ibu ya, saya berusaha berubah Bu. Saya berbisnis nggak pakai cara-cara lama, saya ikuti firman Tuhan loh Bu. Tapi kenyataannya Bu, saya menghadapi masalah ini. Kalau saya pakai cara lama saya yang tidak sesuai firman, itu cepat selesainya Bu. Tapi karena saya mau nurut sama firman, makanya nggak selesai-selesai. Ya, kalau ada orang berkata begitu, berarti dia berpikir apa? Ya Tuhan itu berarti janjinya enggak benar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita semua punya ekspektasi, kita itu semua punya keinginan. Dan kalau keinginan itu tidak terjadi sesuai yang kita mau, maka kita menganggap bahwa Tuhan itu lalai. Tuhan lalai. Saudara, percayalah di hidup kita ini tidak semua akan terjadi sesuai dengan maunya kita. Kalau saudara mau yang terjadi sesuai dengan maumu, ya sudah kau saja jadi Tuhan. Iya Pak ya? Ya, di Sulawesi sana ada anak namanya Ungke saudara. Dia itu kerjaannya petik coklat, dia jemur coklat hasil tanah, cengkeh. Waktu dia jemur panas, dia keluarin semuanya. Begitu udah keluar hujan, dia masukin lagi. Lalu panas lagi, dia berdoa Tuhan kasih panas. Ungke mau jemur cengkeh. Begitu panas dia keluarin lagi. 5 menit mendung lagi hujan, dia tarik lagi masuk. 3 kali dia berdoa Tuhan kasih panas. Ungke mau jemur cengkeh ini. Lalu ketiga kali panas lagi dia keluarin. Habis itu mendung lagi. Terakhir dia keluar di luar, dia lihat ke langit. Dia bilang kalau engkau tidak bisa atur tuh cuaca, engkau turun. Ungke naik ke atas ungke yang atur tuh cuaca. Karena dia pikir ya dia apa yang dia mau tuh nggak sesuai dengan yang dia harapkan yang terjadi dalam hidupnya. Kita semua manusia berharap ya semuanya baik. Pekerjaan kita baik, anak-anak kita baik, keluarga kita baik.
Tapi kan hidup ini kita nggak bisa pegang kendali kan. Yang kita mau belum tentu itu yang Tuhan mau. Amin. Karena itu dikatakan banyak orang menganggap Tuhan itu lalai. Karena sesuatu terjadi di luar kemauannya. Hidup ini, saya tuh dengar-dengar cerita hari-hari itu ngeri-ngeri saudara. Ya, saya terima konseling, ya Bu, saya itu mau konseling sama Ibu. Kemarin saya ketemu orang, kenapa? Pusing Bu, ya. Pusing kenapa? Ngurus kerjaan. Orang yang sama ini saya temuin berapa tahun lalu dalam keadaan yang sama. Waktu itu saya tanya, kenapa kamu pusing? Saya tuh beli mesin Bu, mesin saya enggak jalan. Saya pusing Bu, orderan saya banyak. Tapi mesin enggak jalan, enggak ada hasil. Usaha saya enggak jalan, enggak ada pemasukan. Pusing, kita berdoa. Kamu berdua rumah tangga dipulihkan, semuanya jalan, bagus ya. Tuhan pasti memberkati, yang penting hidup damai bersama. Jangan berantem terus. Karena waktu itu mereka berantem terus sampai mau cerai. Akhirnya berdamai saudara. Ayo berdoa, sertakan Tuhan. Berdoa sertakan Tuhan. Karena beli mesin itu dari luar negeri harganya miliar. Ketemu teknisi, kalau teknisinya jahat, dikerjain terus, minta duit terus, nggak selesai. Berdoa yuk, libatkan Tuhan. Berdoa libatkan Tuhan, dia hidup rukun bersama, berdoa bersama. Akhirnya Tuhan kasih teknisi bagus, mesinnya jalan. Orderan kebanjiran. Sampai nggak cukup mesin itu memproduksi semua pesanan. Kemarin saya ketemu, pusing Bu. Kenapa pusing? Kebanyakan orderan. Saya bilang gini, kamu ingat nggak kemarin kamu ketemu saya berapa bulan lalu, berapa tahun lalu? Saya ketemu kamu modelnya kamu sama loh. Saya tanya kenapa pusing Bu? Kenapa? Nggak ada orderan, mesin rusak. Sekarang saya ketemu kamu sama juga. Kenapa? Pusing Bu. Kenapa? Kebanyakan orderan, pusing, mumet, nggak bisa ditinggal, kerjaan banyak. Terus saya bilang terus, maumu tuh apa? Kamu mau hidup yang seperti apa? Kamu nggak ada orderan pusing, dikasih orderan banyak juga. Terus maumu tuh apa? Kalau saya jadi malaikat, saya mau tanya kamu tuh maunya apa? Lo bener gak saudara? Nggak ada kerjaan pusing, nggak ada orderan pusing, dikasih banyak orderan sampai nggak mampu juga tetap. Jadi saudara pilih yang mana? Sama-sama pusing orang itu kan. Dari sini saya tuh semakin belajar saudara, ternyata manusia itu, memang manusia itu keinginannya tuh nggak pernah puas. Dan sesungguhnya saya selalu berkata, kita ini hidup mau sekaya apapun saudara. Yang kita makan ya sehari itu cuma 3 kali tuh kita bisa makan tuh. Ada yang makan sehari 12 kali di sini? Anda bukan manusia. Ya pasti ada jin di dalam tubuhmu. Kita tuh sekaya apapun makan cuma 3 kali. Saya melihat banyak orang hidup di dunia ini kasihan saudara. Ya mereka bekerja siang sampai malam, uangnya aja di rekening puluhan miliar. Tapi mereka tuh gak bahagia. Lalu apa sih arti hidup ini? Sampai banyak yang menuduh Tuhan itu lalai. Dikasih berkat pusing, gak dikasih berkat juga pusing. Ya, makanya Alkitab berkata ada orang itu yang aku melihat sebuah kesia-siaan di bawah matahari ini, orang yang diberikan Tuhan harta tapi tidak diberi kuasa untuk menikmatinya. Ini orang yang hidup di bawah kutuk saudara. Mari kita percaya bahwa Tuhan itu ya dia menepati janjinya, tetapi banyak orang menganggapnya sebagai sebuah kelalaian. Tetapi dikatakan ia sabar terhadap kamu. Kalau Tuhan tidak sabar, maka sudah mati kita ini semua, benar nggak? Ya, setiap hari ada aja tuntutannya sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kita ini datang ke gereja malam ini, kita datang, kita mau cari Tuhan, kita ketemu Tuhan. Karena waktu engkau ketemu Tuhan, masalahmu besar, masalahmu kecil, engkau ketemu Tuhan itu jawaban. Amin. Kita datang ke tempat ini saudara bukan hanya mau senang-senang, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat. Kalau cuma kayak gitu di diskotik juga bisa. Ya, makanya para pelayan Tuhan benar-benar dituntut hidupmu itu bisa membawa hadirat Tuhan. Baik pemusik, WL singers, bukan cuma nyanyi. Kalau nyanyi itu di atas lebih bagus nyanyinya. Tapi kita harus berjumpa dengan Tuhan.
Kita harus ketemu dengan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu yang membawa damai sejahtera, ketenangan di hidup kita. Bahkan kalau kita lihat ayat ini sebenarnya juga Tuhan sedang berbicara. Ya, firman ini sedang berbicara tentang kedatangan Tuhan, saudara. Ya, tentang hari Tuhan. Kalau saudara baca satu perikop ini tentang hari Tuhan. Banyak orang menganggap bahwa mereka berkata begini, enggak usahlah bicara-bicara kiamat. Buktinya dari zaman dulu sampai zaman sekarang Tuhan gak datang-datang. Dikatakan banyak orang menganggap Tuhan itu lalai. Dari dulu dia berkata dia akan datang. Tapi sampai hari ini dia belum datang. Dan dia berkata, Alkitab ini berkata Tuhan itu sabar terhadap kita karena dia tidak ingin ada orang yang binasa. Tapi dia masih kasih kesempatan kita ini semua bertobat. Supaya waktu dia datang kita dalam keadaan kudus dan layak. Siap. Ya, saya tadi malam dengan suami saudara kami kebetulan ada satu keperluan sehingga kami harus keluar agak malam. Cari parkiran di dekat nightclub, nggak dapat tempat parkir. Saya bilang sama tukang parkirnya, kok makin malam makin nggak ada parkir di sini? Iya bu, memang di sini kalau siang sama sore sunyi bu, tapi kalau malam penuh parkirannya karena itu ada nightclub. Waktu kita mau cari parkir ada pemusik gereja yang masuk ke dalam, nggak tahu mungkin dia mau main juga di dalam. Jadi hari lain dia main di situ, nanti hari Minggu pelayanan dia main di sini. Ya, dia agak malu ketemu kita saudara. Tapi bukan itu saudara, saya tuh keliling akhirnya sampai muter tuh parkiran penuh. Ada beberapa nightclub di situ. Sampai saya bilang sama suami saya gini, terdengar musiknya itu dari jalan, dudak. Saya bilang sama suami saya mereka itu ngapain ya di situ ya? Terus suami saya tuh bilang gini, say, orang dunia itu kalau ada duit, ya buat apa coba? Ya dia ke situ untuk menikmati hidup, dia pikir untuk, ya dia punya uang. Di situ sekali masuk aja udah bayar ratusan ribu untuk bisa masuk aja. Karena dia orang dunia, dia nggak ngerti kebenaran. Saya bilang sama suami saya, terus mereka tuh ngapain ya? Di situ saya pura-pura lupa, dulu juga saya begitu. Ya, pura-pura lupa, pura-pura amnesia. Tapi memang benar, ya saya juga baru mengerti, bodoh banget ya. Dulu kita merasa di situ itu ada hiburan, ya kita ducek gitu. Terus udah capek pulang. Bahkan sebagian orang datang ke tempat seperti itu tuh karena memang mereka tuh pengen lari dari masalah. Mereka punya banyak pikiran, sumpek, punya banyak masalah, mereka lari, mereka ke situ tuh goyang-goyang, lihat hal-hal yang menarik, ya cewek-cewek yang seksi di situ. Tapi dia pikir dia pulang masalahnya selesai, enggak saudara. Ya, makanya hari-hari ini kita perlu Tuhan, gereja pun perlu menjadi tempat untuk Tuhan hadir. Karena kalau kita cuma pinter nyanyi-nyanyi, main musik, buat apa? Di tempat begituan malah kadang orang lebih terhibur loh. Salah satu hal yang menarik yang ada dalam gereja adalah orang ketemu Tuhan. Orang ketemu hadirat Tuhan. Karena hanya Tuhan yang membuat hidup orang tuh berubah, katakan. Amin. Ya, dan saudara di sini dikatakan bahwa saya tadi malam tuh dapat kiriman video ilustrasi kalau perang nuklir itu terjadi. Dia menggambarkan kalau Rusia itu jadi perang nuklir dengan Amerika. Bakalan terjadi itu apa saudara? Lalu dibikin ilustrasinya, nuklir itu ditembakkan. Bumi ini nanti itu ya kita bayangkan aja waktu Jepang itu Hiroshima dan Nagasaki dibom nuklir. Itu kehancurannya seperti apa saudara? Sampai Indonesia juga ya ikut merasakan imbasnya bagaimana perang nuklir itu sangat luar biasa. Apalagi memang kalau sampai terjadi. Hari-hari ini kita melihat, saya membaca nih Jepang membuang limbah ini kan. Saudara ikut berita atau cuma nonton TikTok? Ikut pergerakan, ikut berita kan, nonton berita kan. Kita perlu nonton berita dunia, jangan cuma nonton drama Korea terus, amin. Kenapa kita perlu nonton berita dunia? Supaya kita tahu ini apa yang mau terjadi, tanda zaman ini apa. Ya, ini Jepang lagi membuang limbahnya ke laut, limbah nuklir. Lalu saya mulai lihat nih beberapa laut tuh menemukan ikan-ikan pada mati semua. Ya, lalu Korea memberikan ancaman kalau sampai laut kami tercemar, kami tembakkan nuklir nanti. Ini semua apa-apa negara itu sekarang bicaranya nuklir loh. Ya, puji Tuhan Indonesia enggak punya.
Kasihan kalau Indonesia bikin nuklir, rakyatnya nggak makan semuanya ya. Ya nuklirnya Indonesia ini gede loh. Ya korupsi itu tuh nuklirnya besar itu saudara. Tapi kita bersyukur loh. Ya cuma saudara, itu kalau perang nuklir benar-benar terjadi, saya lihat ngeri saudara. Nanti bumi ini dingin. Ya seluruh bumi ini akan mengalami dingin karena ya ledakan yang begitu hebat. Ya walaupun mataharinya panas tapi akan terasa dingin dan banyak orang yang akan mati karena suhu dingin itu. Belum racunnya itu. Ya tapi ya saya melihat hal itu ya memang kalau memang sudah mau akhir zaman ya terjadilah. Tapi khotbah-khotbah tentang akhir zaman kayaknya di gereja udah jarang diberitakan ya. Orang cuma disibukkan dengan masalah, kamu tuh harus kuat, kamu tuh harus gini. Hello, kita ini sedang ada di akhir zaman. Ya, mari kita pinggirin dulu masalah kita. Waktu kita tahu kita sedang dipersiapkan menjadi mempelai yang layak untuk masuk di dalam perjamuan kudus anak domba Allah, maka mau atau tidak saudara, berhenti baper, lebay, alay, ya kita harus melihat bahwa kita ini sedang dipersiapkan. Bukan orang sembarangan yang akan masuk surga. Hari demi hari kita ini harus hidup bertanya, Tuhan, apa yang sudah aku lakukan bagi kehendak-Mu? Apa Tuhan? Kita baca saudara ayat yang ke-10 karena itu dikatakan di sana. Jadi Tuhan itu belum menepati janjinya sampai hari ini tentang kedatangannya. Karena dia ingin memberi kesempatan manusia itu berbalik dan bertobat. Tinggalkan dosa, datang kepada Tuhan. Ayat 10 berkata, baca bersama. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Rumahmu hilang? Hilang. Mobil hilang? Hilang. Semuanya akan hilang lenyap. Perhatikan dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Kemarin di Palu terjadi gempa 6,3 skala Richter. Palu yang pernah mengalami tsunami hebat, likuifasi, itu tanah terbelah saudara. Dan benar-benar itu ya waktu kita datang ke sana, keluarga saya masih di Palu semua. Ada satu perumahan yang benar-benar terkubur hidup-hidup, hilang. Sampai sekarang itu jadi tanah lapang. Nggak ada apa-apa, padahal dulu itu perumahan padat penduduk. Waktu gempa itu terjadi likuifasi, ada lumpur yang keluar dan semua rumah itu jatuh ke dalam dan terkubur hidup-hidup. Itu terjadi loh, itu terjadi. Kemarin ketika gempa lagi menggoncang di tempat yang sama titiknya, semua orang berlari keluar ketakutan. Tapi kayaknya memang Tuhan perlu bikin begitu. Karena sekarang mulai lupa lagi. Mulai lupa lagi. Yang selingkuh mulai selingkuh lagi. Sekarang homo banyak lagi yang homo-homo. Yang lesbi banyak. Yang pelakor mulai banyak lagi. Ya, gereja tidak sungguh-sungguh berdiri. Gereja gak sungguh-sungguh berdoa. Ya gereja itu hanya jadi nggak tahu apa sekarang. Ya perlu Tuhan itu bikin begitu perlu untuk ingetin lagi. Ya adik saya telepon, gimana aman? Ya gimana aman ya, kita lari keluar dari rumah itu loteng bunyinya krok 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 krok. Dan yang mereka ingat langsung, waduh peristiwa itu. Mayat bergelimpangan, orang hilang saudara karena ditelan bumi. Alkitab bilang tuh belum ada apa-apanya. Ya, belum ada apa-apanya. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri, ya. Kalau seperti pencuri dikatakan itu berarti nggak ada satu orang pun yang tahu. Nggak ada pencuri datang ngomong-ngomong, nanti malam saya mau datang ke rumahmu ya, mau ngapa? Mau nyuri. Nggak ada. Namanya pencuri itu datang diem. Ya, tiba-tiba dia datang. Nggak ada yang kasih tahu dia datang. Pada hari itu langit akan lenyap dalam gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ini yang tulis Alkitab loh, bukan saya. Saudara, kalau dikatakan bahwa pada hari itu langit akan lenyap, gemuruh yang dahsyat, unsur dunia akan hangus dalam nyala api, kira-kira itu pemandangan yang seperti apa?
Wow, itu menakutkan sekali. Menakutkan sekali. Ya, langit lenyap. Tiba-tiba gemuruh yang hebat turun. Dan dunia ini akan hangus dalam nyala api. Ya, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, bayangkan saudara kalau itu terjadi. Saya hanya pengen kita bangun dari tidur. Ingat, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita menjelang kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-11 dikatakan di sana, baca bersama ayat yang ke-11. Apa respon kita? Ayat 11 berkata 1, 2, 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, apa? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Respon kita untuk menyambut kedatangan Tuhan akhir zaman di depan mata, ya semua itu akan hancur dengan cara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Mari kita berdoa supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Tinggalkan dosa, saudara. Jangan engkau bermain-main dengan dosa, kenajisan, percabulan, kepahitan, amarah, semua hal yang berbau dosa mari kita buang dan bereskan hidup kita sebelum Tuhan datang kali yang kedua. Karena hari itu akan datang seperti pencuri. Kalau hari ini masih ada waktu, beresin. Saudara punya kepahitan sama siapa? Beresin. Kita berdoa sungguh-sungguh. Minta sama Tuhan, lawatan Tuhan turun atas hidup kita. Semua akan hancur dengan cara yang demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jangan lagi bermain-main dengan Tuhan. Sudah cukup saudara bertanya hari ini, Tuhan apa yang sudah aku lakukan untuk kerajaan-Mu? Apakah aku ini hanya hidup sekedar hidup bagi diriku sendiri? Aku mau berlari Tuhan. Menggenapi semua apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Kita semua terpanggil hari-hari ini Bapak Ibu. Mari jangan cuma duduk datang jadi jemaat yang bikin panas kursi gereja. Lalu gak ada hidup kita dampak apa-apa. Mari kita buka mata. Saya hari-hari ini digerakkan Tuhan untuk ingetin jemaat. Ingetin tentang kedatangan Tuhan yang sudah mendekat. Karena hari-hari ini khotbah-khotbah tentang kedatangan Tuhan, tentang kekudusan sudah hampir hilang di dalam gereja. Kita sibuk dengan permasalahan, kita sibuk dengan apa yang iblis tipu hari-hari ini. Penderitaan, persoalan, padahal kita lupa ada begitu banyak hal besar yang harus kita lakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayo kita berlomba Bapak Ibu. Ya setidaknya siapa yang ada di sampingmu hari ini, keluargamu, anakmu, saudaramu, engkau bisa kirim firman lewat WA kepada anak-anakmu. Ya kasih tahu kebenaran firman. Sampaikan, hari-hari ini saya banyak melayani orang-orang Kristen, anak-anak yang mereka hancur dalam keluarga, orang tua yang sudah tidak ada harapan. Bu, saya udah angkat tangan dengan anak saya, Bu. Saya nggak bisa apa-apa, saya kerasin dia mau bunuh diri, saya lembutin dia pergi tidur sama pacarnya laki-laki. Saya ini sudah bingung mau ngapain, ini terjadi saudara. Dan kita lihat nih akhir zaman, iblis menipu begitu banyak manusia. Ya, dan kita ini harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ya, saya tuh melihat orang-orang pergi ke night club, ya saya tuh cuma melihat Tuhan, betapa banyak yang akan binasa. Mereka mencari penghiburan itu di luar Tuhan. Tapi mungkin mereka minggu ke gereja, saudara, karena saya lihat tampang-tampangnya tampang-tampang orang Kristen. Cuma saya nggak tanya aja. Iya saudara, saya bilang sama suami, kayaknya mereka tuh tanpa orang pemain musik gereja aja masuk, mungkin dia main di dalam. Tapi ini terjadi. Akhir zaman. Ya, jangan tertipu. Jangan engkau gagal fokus di dunia ini. Kembalikan fokusmu kepada Tuhan. Dikatakan kalau semuanya akan hancur dengan cara demikian, betapa suci dan salehnya kita akan terus hidup. Ayo, ya, kita ada di zaman kasih karunia, tetapi standar kekudusan Tuhan itu nggak pernah berubah. Ya, jangan diganti-ganti, saudara. Oh, kita ini dibenarkan karena kasih karunia kok, bukan karena perbuatan baik kita. Iya,
Tapi bukan berarti ketika engkau sudah mengenal Yesus, engkau terus bermain-main. Karena engkau diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Itu awal dulu. Saya bertobat dulu pertama kali, saya diselamatkan Tuhan. Bukan karena saya baik, saya mau bunuh diri, saya banyak dosa. Tuhan selamatkan saya dalam keadaan berlumuran dosa. Ketika saya mau bunuh diri. Tapi ketika saya sudah diselamatkan, menerima kasih karunia, Tuhan bilang, hormati, hidup takut akan Tuhan. Kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Karena bukan berarti engkau Kristen, engkau bisa masuk surga. Surga itu tempatnya mulia. Surga itu kudus. Surga itu buat orang-orang yang memang berjuang. Jangan terkontaminasi hari-hari ini. Ya, apalagi banyak kata-kata yang sekarang itu beredar banyak kan di TikTok, di mana-mana ya. Jangan engkau pusing dengan apa kata orang tentang dirimu. Ikutilah apa yang engkau inginkan dari hatimu. Ya, sebab Tuhan itu hanya melihat hatimu. Tuhan juga melihat kelakuanmu. Amin. Ya. Jangan, hati-hatilah saudara. Banyak kata-kata yang menyesatkan. Saya selalu ingetin. Ya, bahkan ada hamba Tuhan yang berkata, Yesus tuh sahabatnya orang berdosa. Ya, Yesus sahabat orang berdosa yang mau bertobat. Amin. Bukan orang yang terus tinggal dalam dosa. Banyak hal-hal yang sehari-hari ini abu-abu. Tapi mari kita berdoa supaya gereja ini menjadi gereja yang memiliki standar firman Tuhan, standar Alkitab yang tidak berubah, katakan. Amin. Ya, jangan diganti, jangan dirubah. Karena hari-hari ini saya melihat banyak standar-standar kekristenan yang berubah. Ya, sekarang banyak hamba Tuhan hidupnya juga sembarangan. Selingkuh, cerai. Ya, tetapi berkata, soalnya jemaat itu menuntut hamba Tuhan itu ekspektasinya terlalu tinggi. Saya bilang, bukan jemaat yang menuntut. Firman Tuhan punya standar bagi seorang hamba Tuhan. Katakan. Bukan cuma buat hamba Tuhan, buat jemaat. Kita ini hidup kudus bukan supaya dinilai orang kita baik. Kenapa saya nggak bersinah? Kenapa saya nggak selingkuh? Bukan supaya jemaat bilang, oh Bu Debbie itu kudus ya. Enggak, saya nggak peduli. Saya peduli apa kata Tuhan. Karena firman Tuhan menyuruh kita kudus. Firman Tuhan menyuruh kita suci. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bukan tuntutan jemaat. Kalau hamba Tuhan berkata, ada orang yang berkata, saya ini jatuh saudara. Saya selingkuh. Ya, saya tahu saudara kecewa. Karena memang tuntutan saudara kepada saya ini terlalu tinggi. Kok lucu ya? Kamu jatuh ya bertobat. Ngomong kamu sudah salah. Jangan bilang karena tuntutan jemaat. Kita ini hidup saudara, hati-hati. Nilai-nilai yang seperti ini. Sehingga banyak kata-kata bijak yang seolah-olah bijak berkata, saudara gak usah terlalu peduli. Jangan engkau hidupi ekspektasi orang terhadap dirimu. Pandangan orang bukan itu yang menentukan. Oke, tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Kita hidup berdasarkan standar firman Tuhan. Bukan berdasarkan standar orang. Apalagi sebagai hamba Tuhan. Kita harus menjadi suratan yang terbuka. Saya mendorong semua jemaat engkau orang Kristen. Jangan menjadi tawar imanmu. Jangan menjadi abu-abu di tengah dunia yang semakin gelap ini. Kita berdiri di atas dasar kebenaran. Kita harus hidup kudus, betapa suci. Dan salehnya kamu harus hidup, katakan. Ayo saudara, sebelum terlambat. Ya, gak apa-apa saya dibilang itu memang Debbie Basir itu pendeta perjanjian lama, hukum Taurat. Enggak apa-apa. Saya terima. Ya, lalu apa bedanya kita dengan pengajaran yang lain kalau kita nggak mengajarkan hari-hari ini saudara, kemurtatan sedang terjadi begitu hebat. Orang nggak menyangkal Yesus, enggak. Ya, tetapi hidup mereka. Ya, jangan kita menjadi, coba kalau kita balik saudara, saya pengen kita lihat. Ya, di ayat yang ketiga, ya di 2 Petrus 3 ini ayat yang ketiga tadi dikatakan di sana di awal. Yang terutama harus kamu ketahui, saya pengen ayat yang kedua dulu kita baca dari ayat yang kedua. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Supaya, baca bersama, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu.
Dan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kita kalau ngomong kekudusan diejek, saudara. Awas, nabi lewat, orang kudus lewat. Saudara nggak merokok diejek. Tapi enggak apa-apa. Apa yang menjadi tanda bahwa mereka itu pengejek-pengejek akhir zaman? Mereka hidup menuruti hawa nafsu. Ya, itu saudara, hidup menuruti hawa nafsu. Ya, katanya Kristen, bersinah jalan terus. Ya, rokok jalan terus, mabok jalan terus, dugem jalan terus, hawa nafsu terus yang diikuti. Itu tanda-tandanya pengejek akhir zaman. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Ya, dengan ejekan-ejekannya orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Kita sebagai anak Tuhan, mari kita berdiri, saudara. Ya, sungguh-sungguh dalam kebenaran. Saya cuma mau ngomong ini. Ya, kita lihat ya, kemarin terjadi bencana di Hawaii, itu begitu banyak, saudara, korban jiwa. Ya, tadi lagi ada banjir bandang, berapa ribu orang mati, 10.000 orang hilang. Hari-hari ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jangan santai. Ya, bukan soal matinya kapan, kita mati kapan aja. Kalau memang sudah waktunya mati ya pasti mati. Tapi pertanyaannya, apakah kita ini siap? Supaya jangan ada penyesalan. Ya, dan di sini dikatakan Tuhan itu memberikan kesempatan. Kenapa ia sabar? Ia sabar terhadap kamu karena ia ingin tidak ada seorang pun yang binasa. Ya, tetapi semua orang berbalik dan bertobat. Coba kita ulangi itu tadi ayat 9. Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena apa? Baca. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat datang kepadanya. Kalau dikatakan Tuhan masih memperpanjang waktu ini karena dia nggak pengen ada yang binasa loh. Tuhan masih tunggu. Kalau dikatakan ya karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, berarti ada kemungkinan nggak ada yang binasa? Ada. Tapi Tuhan gak mau kita binasa. Dia kasih kesempatan bertobat. Ayo berbalik. Ayo bertobat. Dimanapun engkau berada, hai anak-anak muda, sampaikan pertobatan kepada temanmu. Jangan engkau ikut terlibat dan masuk dalam kubangan dosa. Engkau yang harus membawa suara Tuhan itu ngomong ke temanmu bertobat. Keluar dari kenajisan. Keluar dari homoseksual, keluar dari perselingkuhan, keluar dari dugem, keluar dari rokok. Ayo kuduskan hidup kita. Karena bukan orang sembarangan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Bukan orang sembarangan yang bisa masuk surga. Kita masuk istana presiden aja gak boleh sembarangan. Apalagi kita masuk dalam kerajaan Allah. Ya, di dalam Wahyu dikatakan di sana Yohanes melihat orang-orang berdiri memakai jubah putih. Dan dia bertanya kepada tua-tua itu, siapa mereka yang memakai jubah putih itu? Tua-tua itu berkata, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar di bumi. Tapi mereka berhasil menjaga jubahnya tetap putih dalam darah anak domba Allah. Amin, saudara. Tuhan gak mau kita main-main, saudara. Ayo kita ini sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kita sungguh-sungguh berbalik. Selama masih ada kesempatan, ada waktu. Mari saudara. Ya, hari-hari ini Tuhan terus mendorong saya bicara tentang akhir zaman. Saya gak tahu kenapa. Tapi sebagai hamba Tuhan saya hanya mau taat, bicara. Sampaikan tentang akhir zaman. Tentang pertobatan. Orang harus berbalik kepada Tuhan. Datang kepada kekudusan. Tinggalkan dosa. Waktu kita sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, kita akan kuat mengalami semua penderitaan. Ya, hidup ini saudara. Saya kemarin baru menguatkan seorang ibu yang
Aduh, saya juga rasa ya, aduh berat sekali bebannya. Tapi puji Tuhan, ibu itu menerima semua yang terjadi itu sebagai cara Tuhan untuk membawa dia pada pertobatan. Ya, saudara, tidak mudah yang dia lalui, tidak mudah yang dia alami memang. Ya, ketika saya bertemu ibu ini, anaknya anaknya menikah. Kalau nggak salah udah 3 tahun apa berapa tahun belum hamil. Dia bilang, Bu Debbie doain dong, saya pengen punya cucu. Ini anak satu-satunya anak saya. Ya udah, ayo kita berdoa. Sebulan kemudian anak itu hamil. Ya, 2 bulan, 1,5 bulan yang lalu dia melahirkan anak perempuan. Ketika dia melahirkan, ibu ini seneng dong, dapat anak kan, dapat cucu kan. Lagi senang-senangnya gendong cucu, tiba-tiba dia sakit, divonis dokter kena cancer. Saudara, kisah berubah tragis. Dari kebahagiaan menjadi sesuatu yang kayaknya kaget. Lalu ibu ini harus pergi keluar kota untuk berobat. Lagi berobat di luar kota. Ternyata anaknya yang baru melahirkan meninggal. Aduh saudara, jadi tinggalin cucunya yang baru berumur 1,5 bulan. Dan ibu ini gak diberitahu kalau anaknya sudah meninggal karena mereka takut kalau ibu ini syok. Tapi menjelang penguburan dia harus tetap dibawa pulang. Karena gak bisa bohongin. Dibawa pulang, dia tanya, kenapa saya harus pulang? Ibu harus urus paspor alasannya. Karena paspor ibu sudah mau mati, bukan harus berobat ke luar negeri. Pulang dulu urus paspor. Sampai di rumah banyak orang. Saya dikirimin videonya. Dia seneng ketawa-ketawa, kok banyak orang. Dia pikir, ya ini orang-orang sambut ibu. Masuk di rumah lihat anaknya terbaring kaku. Ya meninggal. Saya sempat telepon dia, saya bilang, Bu, Tuhan tidak pernah lalai, Bu. Dia nangis bercucuran air mata. Iya Bu Debbie, Tuhan gak pernah salah. Tuhan baik ya Bu. Iya Tuhan baik Bu. Saya harus makin sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan Bu. Saya mau bertobat sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Wow, saya mendengar dia bilang begitu. Yes, tadinya saya takut kalau dia menjauh dari Tuhan. Karena dia merasa ini adalah penghukuman Tuhan atau apa. Saya takut dia itu, mana Tuhan? Ternyata responnya. Ketika saya bertelepon, Bu yang kuat ya Bu. Iya Bu Debbie, Tuhan baik Bu. Tuhan gak salah, Tuhan gak lalai. Saya harus sungguh-sungguh lebih lagi mencari Tuhan Bu. Saya mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Inilah hidup. Kita gak pernah tahu saudara. Tapi makanya mari kita dekat dengan Tuhan. Kita gak punya cukup kekuatan menghadapi banyak hal di dunia ini. Hanya satu kekuatan kita. Waktu kita dekat dengan Tuhan. Ya, saya tidak berhutang lagi. Saya sampaikan hari ini kepada saudara. Firman Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan datang, langit ini akan hangus dalam nyala api yang begitu hebat. Dan jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12 dikatakan apa? Yaitu kamu yang apa? Yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kita dikatakan adalah orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan. Siapa yang mau Tuhan cepat datang? Hanya sedikit ya, yang lain masih suka di dunia. Ya, saudara, kalau Tuhan datang, kita nih pindah loh dalam kerajaan damai. Dunia ini bukan tempat kita. Di sini nih kita cuma transit. Ada orang berangkat mau lama-lama di negeri transit? Nggak ada tuh. Orang itu pergi ke luar negeri kalau transit, dia mau lama-lama nggak di situ? Yo kagak, namanya juga ya hanya terpaksa transit. Nah Alkitab berkata di dunia ini kita cuma perantau. Kalau namanya perantau itu pasti pengen pulang kampung. Kampung kita di mana? Di surga, bukan di sini. Tapi banyak orang yang sudah terlanjur cinta dengan dunia. Makanya gak kepengen Tuhan datang. Kita harus sepakat dulu. Kita adalah orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan. Siapa yang mau cepat Tuhan datang?
Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tahu tapi mereka pura-pura tidak tahu. Ini Alkitab yang ngomong loh, ya, yaitu kamu, ya, yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah itu. Ya, pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Diulangi lagi. Tetapi sesuai dengan janjinya siapa? Kita, saudara dan saya, menantikan apa? Langit yang baru dan bumi yang baru, di mana di sana terdapat kebenaran. Ini dah akhir zaman. Ya, saya baca berita, saudara, dengar berita di China, Alkitab itu diubah. Ya, Yesus adalah seorang pembunuh dan pendosa. Ya, dia bukan Tuhan. Ayat-ayatnya dirubah, tapi puji Tuhan di Indonesia sekarang ya bukan lagi hari kenaikan Isa Al-Masih, tapi hari kenaikan Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Yesus Kristus diakui. Saudara, ini tanda-tanda zaman. Akan terjadi penyesatan yang hebat. Ya, karena dilihat di sana kekristenan dihambat, diterjang, ditentang, dibunuh, semakin merambat. Kristen di China itu beda sama Kristen di Indonesia memang. Kristen di Indonesia itu kalau kesaksian ya, saudara, rumah saya mau dimasukin maling. Tuhan bekerja, malingnya kesangkut di pagar duri. Nanti jemaat tepuk tangan semua itu. Dahsyat, Tuhan hebat. Kesaksian di China. Saya tuh punya anak. Anak saya ini masih kecil. Ya, dia masih remaja. Dia terima Tuhan Yesus. Saya pukulin anak saya ini. Karena dia jadi Kristen. Dia disiksa di mana-mana anak ini. Ya, tetapi dia semangat memberitakan Injil terus. Kemanapun dia pergi, satu saat dia mati kecelakaan. Anak yang cinta Yesus ditabrak mati kecelakaan. Ini kesaksian indahnya di mana? Nggak ada orang Kristen tepuk tangan kalau kesaksian begini, ya Pak ya? Kalau Kristen di Indonesia kayak gini nggak tepuk tangan. Karena kebanyakan nonton drama Korea. Sama film India. Sama sinetron di Indonesia, happy ending. Kalau begini enggak. Tapi ketika anak itu meninggal, orang tuanya bertobat terima Yesus. Teman-temannya bertobat terima Yesus melihat imannya. Setiap hari ada yang diselamatkan. Karena iman dari anak kecil ini, saudara. Saudara, ya Kristen di China itu beda sama Kristen di Indonesia. Kenapa? Karena di sana mereka ditentang, dianiaya, menderita. Mau nyanyi aja, ngomong kata-kata Yesus gak boleh. Coba berdoa di kereta api, ketahuan Kristen dibunuh. Ya kita di restoran boleh berdoa. Nggak ada yang berdoa kalau makan. Iya Pak ya. Nggak usah angkat tangan. Kita punya kesempatan untuk bersaksi tentang iman kita. Belum dilarang. Tapi nggak ada yang berani bersaksi. Nggak ada yang berani cerita tentang Tuhan. Bahkan di gereja pun, di komunitas Kristen pun hilang omongan tentang Tuhan itu udah nggak ada. Ya, kalau ketemu ngegosip. Makanya anak SD ditanyai, ciri-ciri makhluk hidup apa? Ditanya gurunya, dia bilang, ciri-ciri makhluk hidup itu bergosip, ngerasain tetangga. Gurunya bilang, gak boleh gitu. Aku lihat makku hidup tiap hari ngerasain orang, cerita orang, berarti kan itu ciri-ciri makhluk hidup. Bener juga anak itu. Ya, ciri-ciri makhluk hidup itu bergosip, kata dia. Ya, saudara, Kristen di China sama Kristen di Indonesia itu beda. Ya, kita di sini khotbahnya harus tentang mujizat terus, karena kalau enggak kepahitan jemaat. Ngomong selingkuh, ngomong ini, coba berani, enggak banyak yang enggak suka, kupingnya panas. Ya, harus yang mujizat, saudara, ada mujizat. Ya, ngasih persembahan aja harus dimingi-mingi. Kalau saudara ngasih persembahan, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Pret banget enggak? Ya, kayaknya Tuhan tuh utang terus sama kita. Maka harus diiming-imingi. Kalau saudara menabur begini, saudara akan kembali berlipat kali ganda. Ya, kalau saudara percaya Yesus, saudara akan gini. Stop, saudara. Ayo kita bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa. Amin. Yang berkata, Tuhan walaupun gak engkau balikin, kasih Tuhan tuh udah cukup luar biasa bagi saya.
Ya, makanya saya kadang-kadang kalau sesuatu orang ngomong, Bu, Tuhan berkati, Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Saya bilang, enggak, Tuhan sudah memberikan terlalu banyak buat saya. Enggak ada yang perlu Tuhan balaskan lagi. Kok Tuhan balas, semua udah Tuhan berikan. Bahkan nyawanya udah diberikan buat kita. Kita harus tahu diri, hari ini kita hidup untuk apa? Engkau hidup untuk berbuah. Jangan cuma pusing dengan dirimu sendiri, saudara. Kalau engkau berkata kiamat masih lama, setidaknya kiamat kecil itu dekat apa? Kematian. Ya, saya selalu ingetin, ayo kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Nggak ada yang tahu hidup ini. Saudara, jangan sampai engkau berkata, oh saya ini diet. Kemarin mami saya bilang, Dep, ada yang tawari obat itu loh. Katanya itu obat buat buang racun dalam tubuh dari Cina. Terus ngapa? Dia bilang, Bu, tolong bilang sama Bu Debbie ya beli ini. Harganya sekian juta. Kenapa? Banyak yang mati-mati mendadak sekarang. Kalau Bu Debbie mau umur panjang, minum ini. Saya bilang, pret. Apalagi saya ditawari kayak begitu. Hello? Saya bilang, Mam, itu orang ateis, nggak percaya Yesus. Oh, dia orang Kristen. Kenapa dia bilang begitu? Saudara, maaf ya. Anda minum vitamin, Anda minum obat herbal, bukan untuk panjang umur. Bilang amin. Saudara nge-gym, saudara hidup sehat, saudara jaga makan, bukan untuk panjang umur. Karena hidup mati, umur itu di tangan Tuhan. Saya nggak setuju kalau ada orang bilang, Bu, minum ini supaya umur panjang. Siapa ngomong? Ya, saudara. Jangan sampai engkau itu meninggikan diri, melebihi Tuhan. Itu yang Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Kita jaga kesehatan supaya kita ini sehat hidup. Bukan untuk umur panjang. Karena umur itu di tangan Tuhan. Saya khotbah begini kemarin di Surabaya. Ada ibu-ibu pengerja Bu Debbie, benar sekali. Baru pagi Bu khotbah sore kejadian. Itu loh Bu, adik sepupu saya Bu. Jaga makan, nggak pernah makan di luar karena jaga makan sehat. Olahraga tiap hari, rutin check up general Bu setiap bulan, check up. Kena serangan jantung tadi siang Bu, barusan ibu khotbah tadi pagi tuh. Kena serangan jantung. Ya, ada juga orang tuh, oh tenang aja, saya sudah di DSA otak saya sekarang sudah bersih, nggak ada penyumbatan, stroke. Jangan sombong loh saudara, hidup kita di tangan Tuhan. Kenapa kita harus jaga makan, jaga kesehatan? Supaya sehat. Saya sama suami sekarang lagi diet. Kenapa saya diet? Hidup sudah berat. Kalau badan kita tambah berat, maka semakin berat hidupmu. Hidup ini udah berat, pergumulannya banyak. Terus berat badanmu juga berat. Kau jalan sempoyongan saudara. Amin. Walaupun hidup kita berat, beban kita berat, kalau badan kita ringan kan enak toh. Amin apa men? Makanya saya kadang heran lihat bapak-bapak yang perutnya buncit. Maaf ya Pak. Kalau mau tersinggung puji Tuhan. Kadang saya ngomong sama suami saya itu bapak tuh loh. Astaga, aku nih pernah hamil 9 bulan tok ya. 9 bulan perut saya besar. Itu begas saudara. Tidur aja gak enak, bernapas gak enak. Itu bapak sudah berapa tahun dia bawa perut itu ya. Kok gak begah ya? Dan dia tidak merasa bersalah melihat perut itu saudara. Ya bukan apa-apa saudara. Benar gak? Kita harus sehat. Supaya kita hidup sehat. Tapi urusan mati itu di tangan Tuhan. Ya di tangan Tuhan. Makanya ada orang yang berdosa, merokok, mabok, minum. Bisa umur panjang 160 tahun loh. Saya baca umur orang terpanjang di dunia. Ya, dia masuk di Guinness Book Record. Saudara itu bapak kalau nggak salah ya umurnya tuh mencapai hampir 150 kayaknya. Ditanya rahasia hidup sehatnya apa? Kawin cerai, merokok, mabuk, semua dosa dia lakukan loh. Tapi umur panjang. Kenapa saudara? Saya baru tahu Alkitab bilang Tuhan itu tidak berkenan pada kematian orang fasik. Tapi pada pertobatannya. Sebenarnya Tuhan tuh tidak mau orang fasik itu mati. Makanya kita kalau orang jahat jangan kau doakan mati. Tidak mungkin mati dia. Karena Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik. Tapi pada pertobatannya. Tapi ada yang gak tobat-tobat memang ya sudah diambil sama setan. Ya, jadi saudara, memang orang-orang berdosa itu panjang umur.
Lama matinya karena Tuhan tunggu dia tobat. Tuhan tidak mau orang binasa. Tuhan tidak mau, makanya ya jangan kau bilang gini, oh kalau gitu saya biar umur panjang dosa aja ya Bu. Nah ini bertobat saudara ya. Hati-hati ya. Ada juga yang lagi selingkuh mati. Ya, karena istrinya berdoa di rumah. Ya, kebanyakan bohong, istrinya berdoa, Tuhan dimanapun suami saya berada, jamah dia Tuhan. Lagi selingkuh, lagi bersinah dijamah Tuhan. Mati saudara. Mati ya, lagi berdosa toh. Hati-hati. Jadi saudara, hidup ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jangan andalkan kekuatanmu. Ayo cari Tuhan. Ayo hidup sepadan dengan panggilannya, dengan kebenarannya. Jaga kekudusan. Di sana dikatakan kita ini orang-orang yang mempercepat kedatangan hari Tuhan. Tapi jangan takut. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Di sana tidak ada polusi. Tidak ada. Saudara mau hidup di langit yang baru dan bumi yang baru? Saya tuh ketemu dengan orang-orang yang pernah mati. Ya, pernah dibawa Tuhan mati. Itu semua ngomong kematian tuh indah. Mati tuh indah. Ya, mati tuh indah. Semua tuh ngomong, enak Bu, saya dibawa di padang yang begitu indah Bu. Tenang di sana. Tapi suruh pulang lagi. Ya, saya pernah rasa begitu, saya tidur nyenyak banget saudara. Saya kayak di satu tempat yang begitu indah. Tiba-tiba ada suara yang bilang gini, kalau kamu tidur terus kamu mati loh. Tapi saya gak kepengen bangun, saya pengen tidur terus karena enak banget memang. Tempat itu indah. Tapi saya ingat, kalau saya mati suami saya kawin lagi, saya bangun. Cepet-cepet saya bangun. Enak aja dia kawin lagi saudara ya. Jadi saya bangun, itu yang membuat saya cepet bangun saudara. Bukan itu ya, saya bilang kalau saya mati anak-anak masih kecil dia kawin lagi, wah anak-anak saya dapat ibu tiri lebih kejam dari ibu kota. Ya, tapi enggak, kalau ibu tirinya bertobat kagak. Ya, saudara, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, enggak usah takut. Ya, kapanpun Tuhan mau panggil kita, ini orang yang mau percepat kedatangan Tuhan. Karena itu saudara, ayat 14 dikatakan di sana, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, saya undang imam musik maju. Sambil menantikan semuanya ini, dikatakan apa? Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Ayo kita berusaha. Supaya kita tidak kedapatan bercacat dan bernoda. Bayangkan loh, nggak boleh cacat, nggak boleh ada noda. Ya, noda aja nggak boleh, apalagi selingkuh. Ya, apalagi terikat dengan hal-hal yang kegelapan. Noda aja nggak boleh. Apa itu noda? Ada kepahitan, ada kekecewaan, tuh nggak boleh. Kita harus sungguh-sungguh menjaga. Ya, dan dikatakan di sana ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk apa? Beroleh selamat. Kenapa sampai hari ini Tuhan belum datang? Dia masih sabar supaya kita ini boleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Mari Bapak Ibu, satu hal yang Tuhan mau, Dia masih membuka pintu keselamatan bagi setiap kita. Mari kita berjaga-jaga hari-hari ini. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, kudus-kuduslah, kuduslah Tuhan.